Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 1 September 2021. September ceria. Puji Tuhan, kita membuka lembaran baru di bulan September dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan mau tekun melaksanakannya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Saat saya mau pulang ke Jakarta selesai menjalani masa diakonat di tanah Papua, Dewan Paroki Bomomani menitipkan satu buah proposal untuk Bapak Uskup Jakarta. Saya serahkan ketika tiba di Jakarta proposal itu kepada Bapak Uskup, dan Bapak Uskup tersenyum. Lalu Bapak Uskup bertanya kepada saya, "Romo, apakah Romo tahu isi proposalnya?" Saya mengatakan, "Tidak tahu Bapak, karena itu ditujukan untuk Bapak Uskup." Bapak Uskup kembali berkata, "Romo, proposal ini isinya meminta Romo kembali berkarya di Bomomani. Apakah Romo bersedia?" Langsung saya menjawab, "Saya bersedia kemanapun Bapak Uskup mengutus saya." Wah, sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, cerita singkat tadi menghantar permenungan hari ini. Berita tentang Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa dan membuat berbagai mukjizat di Kapernaum membuat orang banyak terpesona dan menginginkan agar Yesus tinggal selamanya bersama dengan mereka. Namun Yesus tidak terjerat dengan popularitas diri hingga melekat pada komunitas di Kapernaum. Dalam firman dikisahkan setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, dan sore hari Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir roh-roh jahat. Keesokan harinya, ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk mengendapkan segala karya pelayanannya. Orang banyak berusaha untuk mencari-cari Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka berusaha untuk menahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka. Orang-orang di Kapernaum ini ingin memonopoli Yesus hanya untuk mereka saja. Namun Yesus tidak mau melekat pada popularitas diri dan terikat di suatu tempat. Yesus berfirman, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil."
Sebab untuk itulah aku diutus. Istimewa sekali firman ini, menggarisbawahi sebuah tugas perutusan sejati untuk mewartakan Injil tanpa menjadi pribadi yang terikat dan melekat di suatu tempat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada suatu penyakit yang membuat kita tidak berkembang, yakni melekat di zona nyaman kita. Kita enggan untuk keluar dari kenyamanan dan kemapanan karena kita telah enjoy, telah melekat di dalamnya. Paus Fransiskus mengatakan pandangannya tentang gereja demikian. Lebih baik gereja mengalami kecelakaan karena keluar untuk mewartakan Injil daripada gereja menjadi sakit karena tetap tinggal diam. Mari kita pun diutus untuk menjadi duta-duta kabar gembira, untuk tidak melekat hanya di zona nyaman kita. Mari kita semakin terlibat dan turut andil dalam keseharian hidup di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan, di gereja kita. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.